shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Halo Sobat Duta Balap semua, apakah Sobat tahu jikalau Francesco Bagnaia mengomentari insiden jatuhnya Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025? Menurutnya, sang rekam setim di Ducati Lenovo itu terlalu agresif. Marquez mengalami nasib sial ketika mengaspal di sirkuit kota Austin, Senin 31 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Baby Alien sejatinya memulai balapan dengan sangat baik. Start dari posisi pertama, ia mampu menjaga posisinya. Sampai akhirnya petaka harus didapat Marquez karena terjatuh di tikungan 4, lap ke-9. Ia masih sempat melanjutkan balapan dari posisi belakang namun harus menyudahi lebih cepat karena motornya mengalami kerusakan. Menanggapi terjatuhnya Marquez, Bagnaia menilai tandemnya itu terlalu agresif saat melintasi curb. Ia mengungkapkan pria asal Spanyol tersebut terlalu banyak melindas curb di tikungan 4. Saya melihat dia sangat agresif di bagian curb. Untuk bisa sekompetitif itu, dia harus memotong banyak bagian curb di tikungan 4, kata Bagnaia. Pria asal Italia itu menganalisis curb di tikungan 4 masih sedikit basah sehingga membuat Marquez tergelincir. Ia cukup berhati-hati ketika melihat tandemnya jatuh. Mungkin curb masih sedikit basah karena biasanya saya juga melewati tikungan itu dengan cara yang sama, aku Bagnaia. Tetapi saat pemanasan saya menyentuhnya dan menyadari cengkeramannya tidak optimal. Jadi, ketika saya melihatnya jatuh, tidak mudah untuk mengambil tikungan berikutnya, sambung pria berusia 28 tahun itu. Lebih lanjut, Bagnaia mengatakan Marquez bisa saja merebut kemenangan jika tidak mengalami kecelakaan. Sebab, sang rekan setim selalu meningkatkan kecepatannya sehingga sulit untuk dikejar. Tanpa kecelakaan itu, Marc akan semakin menjauh dari saya karena ritmenya luar biasa, ungkap Bagnaia. Juara dunia MotoGP 2 kali itu beruntung karena jatuhnya Marquez. Sebab, Bagnaia berhasil mengambil alih posisi pertama dengan mengasapi Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Ini menjadi kemenangan pertama Bagnaia di MotoGP 2025. Murid Valentino Rossi itu tetap berada di posisi 3 klasemen sementara, terpaut 12 poin dari Alex Marquez yang kini sedang di puncak dengan nilai 87. Di sisi lain, pembalap Gresini Racing Alex Marquez mengaku ingin menikmati momentum sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP. Alex Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP dengan meraih total 87 poin atau unggul 1 poin dari sang kakak, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang berada di peringkat kedua. Saya sangat senang dengan bagaimana kami mengorganisir tim, bagaimana kami tetap konsisten di 3 besar. Ini adalah yang diperlukan oleh kami ke depannya, kata Alex Marquez dikutip dari Motorsport, Selasa 1 April. Tapi, kami ingin menikmati momen ini karena sebagai sebuah tim yang independen dengan menggunakan motor dari musim lalu dan memimpin. Klasemen sementara itu merupakan hal yang sangat menakjubkan, imbuh pembalap asal Katalan tersebut. Alex Marquez menjalani musim ini dengan tampil impresif usai mencatatkan podium kedua di 3 Grand Prix berturut-turut. Hasil tersebut membuat Alex Marquez kini bisa menyalip sang kakak Marc Marquez yang sebelumnya gagal mengamankan podium di GP Amerika Serikat yang berlangsung di Circuit of the America, kota, Minggu 30 Maret. Posisi Alex Marquez saat ini memang masih rawan tergeser. Selain bersaing dengan Marc Marquez, Alex Marquez juga harus bersaing dengan Francesco Bagnaia yang kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan meraih 75 poin usai memenangkan GP Amerika. Gelaran MotoGP selanjutnya akan berlangsung di GP Qatar mulai 11 hingga 14 April mendatang. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, mengungkapkan keyakinan setelah mengalahkan Marquez bersaudara hingga juara MotoGP Amerika Serikat 2025. Anak didik Valentino Rossi itu mengatakan kemenangan di Amerika Serikat merupakan bayaran dari hasil kerja kerasnya selama ini. Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, tidak memulai MotoGP 2025 dengan optimal. Di 2 race awal, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 ini hanya finish di posisi 3, MotoGP Thailand 2025, dan 4, MotoGP Argentina 2025. Namun, di race ketiga yang berlangsung awal pekan ini, rider asal Italia ini bangkit. Ia keluar sebagai pemenang meski start dari posisi ke-6.
Di sisi lain, Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang memenangkan 2 balapan awal justru gagal finish di Amerika Serikat. Untuk Alex Marquez, Gresini Racing, dirinya konsisten finish 2 besar. Ini adalah titik awal. Sekarang kami tahu bahwa dengan bekerja dengan cara tertentu, kami bisa menang, seperti yang kami lakukan tahun lalu, kata Francesco Bagnaia. Kami hanya perlu terus bekerja dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, lanjut pembalap 28 tahun ini. Francesco Bagnaia menegaskan pentingnya kemenangan di Amerika Serikat. Kemenangan selalu penting, dan tim sangat pantas mendapatkannya. Kami telah melakukan yang terbaik yang kami bisa. Ini tidak direncanakan, tetapi kami melakukan segalanya dengan maksimal, tegas Pecco. Di sisi lain, Marc Marquez sebenarnya memulai balapan dengan sangat baik dan mampu mempertahankan posisi pertamanya hingga lap ke-9. Namun, ia terjatuh di tikungan 4 lap ke-9. Meski sempat bangkit, Marc Marquez harus menyudahi balapan lebih cepat karena motornya mengalami masalah. Francesco Bagnaia pun diuntungkan atas jatuhnya Marc Marquez. Ia kemudian berhasil mengambil alih posisi pertama dan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang finish di posisi 2 serta 3 di MotoGP Amerika Serikat. Saat ini, Pecco duduk di posisi 3 klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 75 angka. Ia terpaut 12 angka dari Alex Marquez yang kini berada di puncak dan tertinggal 11 poin dari Marc Marquez di posisi 2. Sementara itu, Race Direction MotoGP Mike Webb akan meninjau aturan baru setelah drama pergantian motor sebelum balapan yang dipimpin Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025. Marc Marquez sudah menciptakan drama sejak sebelum balapan dimulai. Pembalap Ducati itu memutuskan berlari dari grid ke garasi sesaat sebelum race dimulai. Aksi Marquez kembali ke garasi untuk melakukan pergantian motor diikuti sebagian besar pembalap, termasuk Francesco Bagnaia. Mereka berupaya mengganti kendaraan menggunakan ban yang sesuai dengan kondisi cuaca. Karena hampir seluruh pembalap keluar dari grid saat sebelum start, red flag akhirnya dikibarkan. Balapan ditunda 10 menit dengan kondisi trek mengering. Balapan kemudian digelar dikurang 1 lap menjadi 19 lap dan dry race. Selepas balapan, Mike Webb menjelaskan keputusan Dorna untuk menunda balapan sejenak karena mempertimbangkan keselamatan pembalap. Kami meminta penundaan dan kemudian prosedur start cepat karena masalah keselamatan. Mengingat jumlah pembalap, motor, dan anggota tim di grid, serta di area pit, mustahil untuk memulai pemanasan, kata Webb dikutip Motorcycle. Start baru adalah cara teraman untuk menanggapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di awal GP. Kami akan menganalisis situasi ini dengan tim dan meninjau peraturan, ujar Webb menambahkan. Andai hanya Marquez atau kurang dari 5 pembalap yang memilih melakukan pergantian sepeda motor sebelum lap pemanasan, maka pembalap tersebut akan terkena ride-through penalti atau penalti melewati pit lane. Namun, karena ada lebih dari 10 pembalap yang melakukan pergantian sepeda motor, maka Race Direction memutuskan untuk melakukan start ulang karena menganggap tidak aman melakukan lap pemanasan mulai dari pit lane dengan banyak pembalap. Kami akan menganalisis situasi bersama tim dan meninjau kembali regulasinya, ucap Webb menegaskan. Saat balapan dimulai, Marquez sempat meraih keunggulan yang cukup nyaman. Namun, pembalap asal Spanyol itu melakukan kesalahan di lap 9 dan terjatuh di tikungan 4 ketika sedang unggul 2,2 detik atas Bagnaia. Marquez sempat berusaha meneruskan balapan dari posisi buncit. Meski berhasil naik beberapa posisi, The Baby Alien akhirnya memutuskan masuk garasi dan tidak melanjutkan balapan di lap ke-13. Bagnaia berhasil finish di podium pertama dibuntuti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Nah Sobat Duta Balap, sampai juga di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.